Ya udah itu dulu deh. Gimana? Onana. Waduh, gila ya, bener-bener ya. Lega. Penyelamat ya. Tadi malam dia kejebolan goblok lagi. Liverpool itu ya ini loh. Menangnya agak hoki-hoki ya. Wah, iya. Semua pertandingan loh. Ya kan Gila sih dulu Itali tuh tiba-tiba jadi pemain-pemain gak jelas. Gue aja gak kenal sekarang itu siapa pemain. Kambuaya. Wah anjir lu. Semuanya bagus sih. Bagus Gila banget anjing. Gue liat si Kambuaya tuh kayak mainnya kayak Pogba. 2026 World Cup siapa nih? Indo lah. Oke guys, kembali lagi ke episode 5 hari ini. Gua ditemenin lagi sama Martin yang minggu kemarin berhalangan. Nah, hari ini kita pengen bahas, memang minggu ini nggak ada pertandingan ya, international break. Tapi kita mau bahas pertandingan selanjutnya nih lawan Manchester City. Ini pertandingan deg-deg ser ya. City secara peringkat di bawah kita. Oh iya. Tapi City is City. Gitu ya, jadi kita mau bahas itu. Nanti juga kita bakal bahas sedikit tentang transfer window yang udah kelar, akhirnya Onana cabut dari MU dan lain-lainnya. Oke, nah ya udah itu dulu deh. Gimana Onana? Waduh, gila ya, bener-bener Lega. ya. Penyelamat ya. Tadi malam dia kejebolan goblok lagi. Apa? Loncat duluan. Loncat dulu baru ini ya. Tapi kan si Onana pinter ya, dia katanya gajinya double ya. Jadi katanya dia justru minta gajinya naik. Kalau kan di loan gitu. Bukan di MU-nya. Oh oke. Jadi katanya, bukan katanya. Jadi ada klausulnya begini. Jadi kalau MU nggak lolos Liga Champion, gajinya semua pemain tuh diturunin 25%. Kalau nggak qualify Liga Champion. Jadi kan ini nggak qualify Liga Champion nih. Semua gajinya turun sebenarnya. Nah, si Onana ini nggak mau lah intinya. Jadi dia bilang dia balik ke Carrington habis dari liburan minta naik gaji. Terus ya dianjingin lah sama Amorim. Dalam hati Amorim mungkin ya kayak kita ya. Lu yang bikin kagak lolos Liga Champion anjir. Abis itu dia kan pre-season. Baru pre-season 2 hari cedera. Iya benar. Cedera hamstring. Habis itu tadi nih baru gue baca. Si Amorim bilang, gue kan lihat video lu main di jalan di Tarkam di kamera. Lu main jadi sayap kan? Iya kan? benar. Habis itu lu pulang-pulang cedera, udah. Jadi nggak. Udah ini. Makanya sama Amorim udah lu nggak bakal ada chance untuk main jadi first team gue lagi gitu. Tapi ya itu keputusan bagus banget lah ya pas akhirnya. Iya ya. Yang ditunggu-tunggu. Betul ya, kerennya dia bisa nego, dia naik gaji di klub loannya. Gue juga bingung ya, biasanya kan malah klubnya misalnya bayar 70%, MU bayar 30%. Bener. Nah ini gue nggak tahu nih konsepnya gimana ya sama trap sponsor or whatever Turki itulah ya. Turki ya. Gitu. Tapi tadi dengar-dengar Malaysia juga bakal. Ya katanya hari ini ya baru Malaysia juga ini karena transfer window-nya kan memang belum tutup ya. Di Turki memang dia agak telat sedikit gitu. Jadi Malaysia ya udah kalau itu udah ini I think nggak ada lagi Deadwood yang terlalu gimana ya di kita punya. Anthony, Sancho semua udah keluar ya. Semua udah keluar. Dan ya itu kan Lamens tuh udah pasti. Masuk. Menurut lo main nggak nih nanti? Nah itu dia nih. Lawan City. Nggak tahu nih. Kan ada international break ya emang ya. Jadi dia ada 1 mingguan lebih ya kemarin. Bayindir apa Lamens? Wah nggak tahu nih. Berat ya kayaknya ya. Karena nggak tahu nih Lamens itu gimana nih. Iya tapi gue udah lah mainin aja lah. Ya kita lihat aja. Cuman ya. Mentalnya harus kuat. Gitu. Apalagi langsung derby. Iya. Tapi berarti si Amorim nih emang pangkas pemain-pemain dengan gaji tinggi semua ya? Ruthless sih menurut gue ya. Yang goblok gaji tinggi langsung dibabat. Abis yang gak semua yang gaji tinggi juga ya. Casemiro kan masih ada. Masih ada ya Casemiro. Gitu loh. Tapi menurut gue ruthless lah. Maksudnya dulu itu MU itu punya rule 1 tahun cuma boleh beli 3 pemain. Lu tau gak ada rule itu? Gak tahu. Ada. Lu lihat deh kalau tahun apa Varane, Sancho sama apa cuma 3. Ntar tahun depannya lagi 3 lagi. Makanya nggak bisa clear out
semua semua pemain. pemain gitu loh. Nah tahun ini kan kita 5 lah sama Diego Leon nih. Nah tapi clear outnya si Amorim Banyak. nggak takut. Nah kenapa nggak takut? Karena kita nggak main di Eropa anyway, nggak butuh tim gemuk. Iya. Jadi buang banyak nggak masalah juga sebenarnya gitu. Itu sih yang gue respect lah. Despite everything, mau dia Taktikalnya lagi ini ya. mau akhirnya dia dipecat atau enggak, menurut gue dia leave a better squad to the next manager menurut gue. Udah do something lah. Iya. Seenggaknya itu orang-orang yang mental tolol itu udah dikeluarin gitu loh. Harusnya culture jadi lebih baik lah gitu. Iya, dengar-dengar juga si Rashford di Barca belum gitu perform ya. Iya, tapi hoax tuh katanya kan dia ini ya mau dikembaliin, tapi itu hoax ternyata. Gitu. Tapi ya gitulah, semua pemain yang aneh-aneh udah cabut, tinggal ya sekarang perform aja nih lawan City. Oscar Marmus cedera. Oscar ya namanya kalau nggak salah Iya, ya. apa Egypt kan? Iya, cedera Omar Omar. Marmus cedera. Ya harusnya agak berkurang dikit ya dia. Iya, tapi halannya Halannya baru 5 gol 2 assist anjir. bisa ya 11-1 ya skornya Iya, ya. on fire dia. Ya. Terus siapa lagi ya pemain-pemain? Oh iya, Diego Dalot cedera juga. Iya. Jadi dia gak main Nah, kemarin. tapi gue pikir-pikir ya nih ya, kalau Dalot cederanya panjang, gawat MU. Gak ada backup. Karena nanti Januari AFCON. Iya, gak ada ini kan. AFCON-nya Ahmad pergi, Mbumo pergi, ya kan? Iya, bener. Aduh, kalau nggak ada Dalot juga jadi bingung nih nanti. Gitu. Jadi ya butuh enggak lah. Berarti sekarang backup pasti Ahmad ya. Ahmad. Tapi kemarin gue baca-baca artikel tuh katanya si pelatih Sunderland sangat menyayangkan Ahmad main di dijadiin, belakang. betul. Karena dia bilang pas dia main depan sebenarnya lebih perform. Betul. Ya Tergantung. saya gimana ya, taktik strategi kita hormatin aja dah. Benar. Gitu, kita hormati aja ya, memang harus inilah. Tapi ya memang kan back sayapnya Amorim idealnya adalah sebenarnya sayap sebenarnya. Iya, winger idealnya ya. Cuman kadang-kadang kan permainan nggak terlalu bagus, jadinya harus jadi 5 back gitu loh. Tapi sebenarnya idealnya dia adalah sayap gitu. City perform agak kurang. Pertandingan pertama keren. Tierney Reinders 2 gol. Gol assist. 2 assist ya kalau nggak salah ya. 4-0 kan. Habis itu kalah Lawan Menurut lu Tottenham. gimana? Menurut gue meskipun mereka kalah ya sebenarnya gameplay mereka jalan sih. Tapi memang nggak tahu. Berbeda tapi kalau gue Beda. nonton ya agak beda sama City dulu. Bener. Gitu. Mereka jalan tapi nggak setajam. Kalau dulu kan udah ada ini, gue ngeliatnya sekarang malah lebih banyak gocek-gocek sih. Ada si Oscar Bob, ada si Iya, Bob yang kanan ya ya. kan, ada si Doku gitu loh. Nah itu yang gue pikir bisa nggak ya kita take chances. Tapi sebenarnya kalau lihat statsnya MU 3 pertandingan ini, kita chance creation paling gede, Bener. shootnya paling gede ya, cuman finishing lagi baliknya ya. nggak hoki ya. Nggak hoki juga ada tiang, ada di block keeper gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita ini sebenarnya kita optimis bisa kita setan merah sampai mati ya. Agak delusional gitu ya. Tapi bisa. Harusnya sih bisa ya kalau lu tanya gue ya, kalau memang niat gitu. Plus gue nggak tahu si City Donnarumma-nya udah main atau belum. Gue ngelihatnya kemarin katanya baru sama agennya baru nyampe di Manchester. Nah, sama-sama kiper baru berarti mungkin nih. Iya, cuman si Lamens kan nggak dipanggil timnas internasional. Iya, dipakai ya. Nggak tahu lah. Gitu ya. Tapi dia si Donnarumma kayaknya lebih telat. Nah, kalau belum Donnarumma kan masih Trafford kan masih agak galau-galau lagi juga kan boleh tuh tuh orang kan gitu. Semoga bisa ya. Iya. Terus dengar-dengar Van der Sar ngelatih Lamens. Oh iya? Iya, dengar-dengar, nggak tahu bener atau enggak. Terus ini entah kenapa legend-legend itu lagi disuruh ini semua ngelatih, jadi mungkin coach sementara. Jadi Berbatov katanya disuruh privatein si Sesko gitu ya. Itu harusnya jadi game changer ya kalau memang ini ya, maksudnya pemain-pemain ini
diajak untuk buat at least dapat masukan dari pemain-pemain legend secara mental, lu harus prepare gimana, ya nggak sih? Scholes dong harusnya Iya. ituin Bruno. Tapi Bruno ulang tahun kemarin ya. Iya. Gue lebih butuhnya Beckham ngajarin Dalot crossing. Balik lagi ke dalam. Aduh, si pemain ini. Meskipun ya kemarin to be fair pertandingan terakhir itu dia defense-nya goblok tapi nyerangnya lumayan. Oke, iya kan Asis kan. dia selalu begitu. Meskipun secara eye test kayak kurang gimana gitu ya, tapi menurut gue kemarin ya oke lah dia asis gitu. Cuman ya gue nggak tahu ya gimana ininya. Menurut lo prediksi deh line up lawan City. Boemo pasti main nih. Bumo ya. Kunya cedera. Katanya sih bisa ya sama Mount tuh dua-duanya bisa. Kayaknya sih tetap pakai false nine dulu ya. Mount masih masuk. Kayaknya nggak banyak berubah deh. Kunya. Tetap dah Dorgu, Ahmad. Iya kan? Mau nggak mau kan? Ahmad. Tengah Bruno. Sama Kase lagi pasti. Casemiro. Backnya Mazraoui kemarin bagus loh. Iya, dia udah lumayan ini ya fit ya. Mungkin ya kalau Ahmad cedera masih bisa ada Mazraoui. Iya, kalau Mazraoui Ahmad bisa backup depan atau gimana juga. Tapi Mazraoui ini kurang cepat sih kalau buat jadi itu. Dia cocoknya back tengah. Tengah justru ya, tengah yang sampingnya gitu ya. Tinggal kiper nih yang nggak tahu siapa yang dimainin. Yoro, De Ligt sama si Shaw lagi pasti. Ya. Dia nggak mau mainin Maguire dari awal sih. Iya. Karena lebih nggak jalan sebenarnya memang. Kalau Shaw emang begitu tapi ya bisa passing lah. Sebenarnya yang bikin nggak bisa jalan itu tuh De Ligt sebenarnya. De Ligt itu passing range-nya nggak segila Maguire. Oke. Tapi dia batek aja. Iya, clearance. Vidic aja dia basically gitu loh. Tapi lu tanya gua, dia punya passing kurang. Tapi kan memang passingnya nggak dari tengah. Passingnya selalu dari back yang samping kan. Gitu. Yoro lah ya, tetep ya. Yoro sih, menurut gua the best performance sih. Itu bener-bener underrated sih. Masa nggak dipanggil timnas Prancis tau nggak? Dipanggilnya U23 apa U21 gitu. U21. Sayang banget gila. Bingung, gue bilang pemain sejago itu ya, tapi ya kan klubnya juga lagi gitu ya. Iya sih, jadi shaky ya udahlah gitu. Terus apalagi bahas apa kita? Tapi nih kita ngomongin City dikit deh. City menurut gua yang lu bilang agak beda itu karena efek si De Bruyne juga pindah ya. Sepertinya itu, dan maksudnya ini pemainnya kan udah agak baru-baru semua sih. Maksudnya ganti-ganti pemain sebenarnya. Shiftingnya banyak sih. Iya, jadi ya gue nggak tahu ya. Plus ya sebenarnya si Pep ini juga kan menyesuaikan lah ininya. Tapi apakah udah nyetel banget? Gue sih rasa belum sampai segitunya gitu. Ya kita lihatlah gimana. Apakah MU akan membantai City di kandang siapa ya? Kandang siapa ya? Coba kita lihat. Lupa. Di kandang City. Kandang City ya. Waduh, apalagi City abis kalah 2 kali nih. Nah, ngotot pasti nih. Kalau dia kalah 3 kali kan malu nih. Ya kan, kita lihat aja ya beneran gimana. Kuncinya sih menurut gua Haalandnya jangan dikasih bola. Itu dia tuh. Haalandnya gila banget. Di-cut aja. Dia kalau nggak dikasih bola agak susah kan. Ya sebenarnya sama kayak striker kita sih. Bener sih. Nah, Sesko kan kemarin internasional full main ya. Tapi meskipun nggak terlalu. Ada asis 1. Iya, asis 1 nggak terlalu. Belum golin lah. Malah Højlund yang pindah. Golin. Memang kutukan MU-nya. Gak tahu deh. Terus ngomongin transfer window kemarin dikit. Akhir-akhir. Akhirnya Isak juga pindah ya. Iya. Ya agak ngeri sih. Liverpool lumayan menyeramkan nih. Nah, hari ini Liverpool nih. Iya, videographer kita hari ini balik lagi. Menjadi Liverpool. Ya agak ngeri sih, cuman ya let's see apakah gue sih ngelihatnya takutnya si Ekitike-nya jadi ini sih. Gak dimainin ya? Jadi baper. Bisa jadi. Karena dia pasti mainin Isak. Iyalah, gitu. Ya tim lain menurut tuh gimana? Arsenal.
Arsenal akhir-akhir nggak ada tambah siapa-siapa ya. Ya tetap juara 2 lah ya. Arsenal, Chelsea, si Garnacho akhirnya pindah. Wah gila ya Garnacho, kasus juga tuh. Iya. Ya udahlah. Ya udahlah ya, tengil-tengil. Iya. Apa namanya? Spurs. Terakhir apa ya Spurs ya? Spurs kalah lawan Bournemouth. Iya, Spurs kalah 1-0. Jadi dari menang terus kalah. Yang gua kaget tuh ini Nottingham pecat si Ernesto ya. Tapi hire ini baru Here we go si Ange. Iya, Postecoglou ya. Padahal waktu di Tottenham dia juga gantiin itu kan. Iya bener sama orangnya. Ini kayak zaman dulu Jose Mourinho gantiin Ancelotti 2 kali. Bener. Gantiin Ancelotti di Madrid, di Chelsea dulu kalau nggak salah. Apa di Italia ya? Chelsea, habis itu pas ke Madrid gitu lagi. Iya, sama persis. Tapi itu ownernya memang gila sih. Di lapangan maki-maki pelatih, menurut gua. Iya sih. Kurang lah ya. Kurang lah menurut gua, kurang ini. Liverpool itu ya, ini loh, menangnya agak hoki-hoki ya. Wah iya. Semua pertandingan loh. Udah. Yang pertama si siapa? Chiesa. Benar, menit akhir. Iya kayak Fergie time. Terus si pertandingan kedua Rio. Iya, si anak 16 tahun itu. Pertandingan ketiga nih free kick Szoboszlai akhir-akhir. Gila sih. Tapi work rate-nya Szoboszlai sih. Ya, tapi gue merasanya permainan belum ini, cuman ya itu apa? Bisa mengambil kemenangan di permainan yang nggak bagus itu ya mental juara sebenarnya. Benar. Tapi kalau secara long ininya gue nggak tahu ya apakah bisa ini atau enggak. Terus satu lagi, kita hampir lolos EFL. Oh, Grimsby. Karena si Grimsby-nya belum bisa move on kita. Pakai pemain yang ilegal, bukan ilegal ya, telat daftar. Tapi sayangnya cuma didenda. Tapi nggak apa-apa lah, malu juga anjing. Malu juga kalau kita lolos gara-gara itu, gitu. Tapi ya udah lah ya. Salah Onana itu. Kemarin gue baca berita, sebenarnya di akhir-akhir itu si West Ham mau beli Onana. Terus si CEO-nya David Sullivan ngelihat pertandingan lawan Grimsby langsung gak jadi. Coba padahal dia beli. Benar-benar gue bilang nih Onana nih udah inilah. Tapi sampai ada kemarin bilang kayaknya nanti 5-10 tahun lagi bisa ada dokumenter kalau Onana nih main ini sabun. Biar dia dapat gaji tinggi apa? Main sabun ada ini. Jangan jadi sebenarnya dia pinter. Dia masang atau dia di ya kan di ini nama judi di iya apa? Sih, maksudnya kayak lu pemain profesional tapi kayak gitu banget gitu loh. Ya, mainnya. Gol-golnya aduh bikin malu. Cuman ya udah kita sudah move on lah, sudah bersyukur lah sekarang dia udah pindah ya. Betul. Satu lagi. Kiper MU muda. Oh, Vitek ya? Iya, Vitek katanya lumayan deh. Ya ngelihatnya kayak player of the month kayak gitu-gitu. Tapi ya gue nggak tahu juga sih. Karena si Lamens ini 23 tahun. Itu dia, sama-sama masih muda. Itu 21 tahun. Cuma beda 2 tahun. Gue takutnya kayak Henderson. Ya kan? Nggak dimainin, padahal sebenarnya oke. Bener. Cuman ya itulah kesalahannya Ten Hag yang paling adalah Onana, Bayindir sih itu 2 itu. By the way Ten Hag dipecat 2 pertandingan. Emang udahlah. Kasusnya tahu gak sih? Katanya itu kan sama kayak di MU kan beli pemain dari dia punya agensi sendiri. Itu juga cuci uang sih itu tuh, kurang ajar tuh. Bener-bener Højlund itu kan itu sebenarnya dari juga agensinya dia. Gitu. Jadi memang KKN tuh nggak cuma di Indonesia ternyata ya. Di luar juga sama. Nah, tapi gue jadi looking back ya. Wah anjing, kalau nggak ada Ten Hag tuh kita masih ada Ronaldo loh. Bener, gara-gara Ten Hag itu. Dan dulu gue bela Ten Hag kan.
Lu bela Ten Hag. Iya kan ya harus pelatih di backup dong. Oke. Lu pemain harus ini dong. Padahal ternyata Ronaldo bener ya. Iya, makin kesini anjing nih Ten Hag. Dulu kan Ronaldo ada sempat ngomong kayak banyak pemain yang attitude-nya tidak baik. Iya. Salah satunya Sancho ya. Ya Rashford ya muda-muda lah gitu kan. Kalau nggak Ten Hag kita masih ada Ronaldo lah. Ronaldo, Cavani. Dulu menurut gue sih oke banget sih dulu sebenarnya. Tua-tua tapi masih ini iya, ya. Dan mereka mau masih fight gitu loh mainnya. Iya. Ya udahlah, itu masa lalu lah. Sekarang kita ngomong satu lagi. Pemain-pemain Manchester akhirnya pindah ke Napoli. 3 pemain itu. 4 ya sama Lukaku ya. Nah, untuk ini nyimpang dikit deh ke Serie A. Napoli gimana Napoli? Jadi salah satu kontender ya. Yang ngeri juga sih ada De Bruyne. Itu dia, gara-gara ada De Bruyne ya. Ada De Bruyne, McTominay on fire, Højlund, let's see gitu ya. Kita lihat nih, kan kemarin katanya di MU karena Højlund nggak dapat bola. Ini sekarang ada supplier. Ada De Bruyne, kita lihat apakah dia jadi Haaland. Nah itu. Ya kan? Yang ngoper De Bruyne gila. Kita lihat dah. Iya. Menurut gue bisa ini juga lah. Tapi gue nggak terlalu ngikutin Serie A jujur aja ya. Gue juga nggak tahu sekarang tuh yang jago siapa. Tapi Napoli lah karena juara bertahan kan. Benar. Gitu. Tapi gue nggak tahu juga. Serie A Italia juga agak drop ya. Kemarin World Cup 2 kali nggak ikut. Hampir nggak lolos nih. Ini juga hampir nggak lolos kali ini. Akhirnya menang 5-4 kemarin. Iya. Ya kalau nggak ikut lagi sih bingung ya. Gila kita growing up dengan tim Italia yang very superior nggak sih? Iya betul, 2002, 2006. Gila itu. Lu tanya gue masih bisa sebutin sih. Pemain-pemainnya. Kiper Buffon, Nesta, Maldini, Zambrotta, ini Fabio Grosso. Grosso benar. Grosso. Tengah Gattuso, Pirlo, ya kan. Ada Totti, Del Piero, Vieri. Jago banget. Anjir, Cassano. Oh iya, masih ada Cassano ya? Anjir, dulu ngeliat Itali stack anjing dari belakang sampai depan. Oh, belakang masih ada Cannavaro. Benar. Materazzi. Gila tuh. Mereka terkenal sama defense-nya. Iya. Backnya cadangannya Peruzzi. Toldo kiper ya. Iya kan? Striker masih ada Inzaghi, Luca Toni. Wah gila dulu. Tengah masih ada De Rossi. Bener sih. Iya kan? Gila sih dulu Italia tuh. Tiba-tiba jadi pemain-pemain gak jelas. Gue aja gak kenal sekarang tuh siapa pemain Italia. Kacau ya. 2026 World Cup siapa nih? Indo lah. Kita bahas timnas sedikit. Kemarin abis, tapi seri ya ditahan imbang ya sama Lebanon ya. Tapi itu kita possessionnya gila banget loh. Nah iya kan Lebanon kata kaptennya juga bilang ya lu lawan tim yang lebih superior udah pasti mereka parkir bus kan. Ya. Tapi yang paling parah kan tackle-nya berantem-berantemnya kan. Sih. Nah kemarin gue nonton podcastnya Tom Hay. Habis itu intinya di pressconnya Lebanon, kaptennya Lebanon bilang gini, ya itu Indonesia nanti juga kalau di Piala Dunia bakal main kayak gitu, betul. Bakal dibegituin. Dia bilang. Jadi jangan komplain. Terus si yang podcastnya Tom Hay itu kan Neil namanya kan, angkat tangan. Tapi kan ini bukan Piala Dunia. Karena dia gerem banget ngeliat si Tom Hay dihajar gitu kan. Ini kan bukan Piala Dunia, ini friendly. Terus tau gak pemain Lebanon bilang apa? There is no friendly my friend. Iya sih, lu harus ngotot ya kelihatannya. Gitu. Jadi ya kemarin gue ngeliatnya juga pemain-pemain Indo rada, karena 2 pertandingan ini mungkin mereka tahu mereka di atas kali ya. Gue jadi ngeliatnya kayak udah it's friendly gitu loh. Gue ada ngeliat itunya sedikit gitu loh. Sedangkan dua-duanya yang lain ya anggapnya kayak pemain. Oh ya bener-bener ini. Kalau kita menang sebenarnya kan FIFA ranking kita bisa naik. Bener. Gitu kan. Jadinya seri gitu. Cuman pemain-pemain barunya lu ngeliat gimana? Gue cuma nonton highlight sih. Oke sih, lebih jalan ya. Miliano Jonathan sih ya memang kelas Eropa sih, nggak ada sih pemain Indo levelnya gitu loh. Cuman tuh yang striker baru tuh yang di depan Zylstra itu masih striker iya kayaknya belum dapat ya yang benar-benar tajam ya kayaknya ya. Nggak ada sih. Ya oleh Romaninya cedera gara-gara
turnamen Cikinya, Erick Iya. Thohir anjir. Dia nggak main ya nanti lawan Nggak itu main, ya, Iran cedera. ya? Iran kan? Irak sama Irak. Arab Saudi. Pokoknya kita 2 kali menang, kita Lolos. Tapi Arab kan tuan rumah. Cuman kan kita menang lawan Arab di Indo. Iya bener juga. Di sana kita Iya. seri loh, 0-0 kalau nggak salah. Gitu. Harus bisa lah ya. Ya Irak aja nih yang kita nggak pernah kalahin. Tapi Irak kan kita udah ketemu Irak udah berkali-kali ya. Bener. Gitu. Harusnya di bisa. round sebelumnya, di round 2 kan kita segrupnya sama Irak. Gitu. Jadi pokoknya menang 2 kali kita lolos. Lolos lah 2026. Gue ngeliat sih ya kalau lihat materi pemain sekarang ya udah beda lah. Kemarin gue nonton lawan Lebanon, gue nggak pernah melihat timnas Indo main kayak begitu sih, menguasai permainan gitu-gitu ya. Tapi yang gue sebenarnya seneng sekarang ya dibanding era STY ini ya adalah pemain yang main di divisi satunya sekarang perform semua loh. Mark Locke kemarin Somehow bisa diajak dan dimainin. Kalau zaman STY nggak dimainin. pakai pemain ini Pemain semua ya, naturalisasi semua. Contoh Kambuaya. Wah anjir lu. Kambuaya bagus sih. Bagus Gila banget anjir. Gue lihat si Kambuaya tuh kayak mainnya kayak Pogba. Ya, Oke. ya kan badan gede tapi bisa gocek-gocek, bisa passing aneh. Kemarin ada passing dia pakai Trivela gitu. Iya. Ke samping. Wih, gue bilang nih Kambuaya gila banget gitu. Dulu cuma cadangan mati aja sama Sintayong gitu loh. Tapi ya semoga mentalnya tetap kuat ya lawan yang levelnya di atas nanti nih. Ya lu tanya gua apakah Arab udah di atas jauh banget, menurut gua enggak sih. Tapi secara ranking kan di atas nih. Ya ranking itu kan ya cuman ini aja, maksudnya by the time juga kita bakal kejar kan. Maksudnya kita waktu menang lawan Arab 2-0 tuh Marcelino yang itu kan kita oke banget loh mainnya. Maksudnya Arabnya juga nggak gitu-gitu gimana banget. Jadi sih kalau lu tanya gue ya gue rasa selain faktor X dicurangin wasit apa segala macem, harusnya kita bisa fight lah ya. Nah kemarin backnya itu Jayitses sama Kevin Dix. Wah itu cocok ya. Back Serie A sama back Bundesliga jir, gila loh. Kan kemarin dari sebelumnya tuh mereka jarang dimainin bareng tuh. Iya, dan Kevin Dix sebenarnya lebih sering dimaininnya di back sayap. Bener. Ya. Tapi kemarin kayaknya ada something jadi mainin. By the way ganti formasi juga jadi 4 back. Ya, apakah MU akan ganti formasi? Ya. Tapi kemarin ya gue ngeliatnya lumayan jalan. Dan yang paling menarik adalah Calvin Verdong dijadiin gelandang bertahan kemarin. Dan mainnya bagus bener. Semua bola dihalau, ngejar bola apa segala macem, itu keren sih. Jadi kayak Mas Serrano ya? Iya. Dan itu pelapisnya masih banyak loh. Masih ada Misilgers belum main, Rido belum main, Orat Mangun belum main. Nathan kemarin bagus juga Nathan. Di pertandingan lawan yang China Taipei oke. Gitu. Terus masih ada siapa lagi kita? Orat Mangun belum, ya Oleh Romeni belum. Iya kalau sembuh ya. Ya kan menurut gue sih kalau secara kedalaman lumayan stack lah. Ini udah pemain-pemain, tapi pemain-pemain lokal yang nanggung yang dulu udah nggak dipanggil sih. Arhan, Asnawi udah gak ada. Iya udah nggak dipanggil. Gak ada tempat lah. Back sayap itu ada Dean James, Patinama, ada Yakob Yance Sayuri. Sayuri jago sih. Ada siapa lagi? Gila back kirinya stack banget tuh. Arhan udah kasihan sih, udahlah. Iyalah, udah cerai juga. Tapi gimana pendapat lu Reinder sama Tom Hay main di Persib? Kalau Tom Hay gue ngerti lah ya, udah 30 tahun ya udahlah, udah mau dapat duit aja lah. Tapi Reinders ini masih umur 24 tahun. Menurut gue sih sayang sih dia main di Liga Indonesia. Sekarang semuanya main di Liga Indo basically. Rafael Strike main di Dewa United. Iya sih udah pada pindah balik lagi ya. Dari Oxford juga. Ya, Jens Raven kalau nggak salah Bali United ya. Bali United. Jadi pada main di Liga Indo ya. Jordi Amat di Persija. Iya Jordi Amat. Semuanya jadi main di Liga Indo. Kenapa ya? Gajinya gede Pak. Gaji gede, fasilitas dapat. Dan mereka kan
Kalau di Eropa itu a nobody. Bener sih. Di Indo lu jadi artis. Superstar, iya, gitu loh. Jadi menurut gue ya faktor itunya ada lah. Gitu. Ya kita berdoa ya bulan depan kita menang. Bisa menang. Ada ya ini keselnya nonton MU bentar habis itu international break lagi. Cuman ya tapi ya sudah lah ya. Kita berharap kalau nggak salah tanggal 4 Oktober ya kita main di lawan Arab. Dua pertandingan 2 kali 90 menit. Kalau kita menang sejarah. Ya, harus bisa lah. Kalau lolos kita ke Amerika nggak? Nonton ya. Kalau disponsorin kita pergi ke Amerika. Sip lah. Ya udah, minggu ini begitu aja dulu. Semoga menang nanti lawan City. Lawan City harusnya bisa menang, jangan aneh-aneh lagi. Harusnya kiper udah getting better. Ya Liga masih early, tapi gue berharap kita bisa catch up lah ya. Catch up lah, kita 2 kali menang ya berarti ya. 1 kali seri, 1 kali menang. 1 kali kalah. Hopefully bisa catch up terus lah. Ya terutama kita harus iniin Liverpool nanti ya. Oktober tanggal berapa tuh ada Liverpool. Itu ya harus kita persulit lah. Kita harus jadi orang yang persulit, jangan kayak Arsenal. Iya, biar Liverpool ya jangan tinggi-tinggi di atas banget. Iya, karena kalau enggak ntar dia juara lagi kita kalah. Iya, kalah trofi nanti. Iya, anjir. Enggak. Itu kalau itu terjadi 26 tahun Ferguson kayak dihapus. Iya sih, gila. Langsung. Tapi mereka niat banget sih keluar duit 500 juta anjing demi membalikan lagi hegemoni mereka. Anjir. Ya udah. Itu aja teman-teman. Kembali lagi kita bikin channel ini supaya fans-fans MU bisa kumpul-kumpul gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen contribute boleh kontak ke kita, bisa DM, mungkin bisa DM ke Martin, DM ke gua atau DM ke IG-nya SMSM. Jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, like, share juga. Kita butuh orang-orang kreatif banyak, orang-orang konten, bikin konten-konten games lucu-lucu, bikin konten short form yang bukan clipper juga kita butuh. Nah, teman-teman boleh daftar. Jadi please contribute di komunitas kita. Kita mulainya memang seadanya, tapi kita pengen grow day by day. Kita juga belajar terus ya, bikin podcast tuh gimana, bikin media tuh gimana, bikin ini gimana. Jadi yuk yang mau grow bareng-bareng, yang mau belajar bareng-bareng, dan yang pasti lu harus setan merah sampai mati. Ini aja Liverpool sampai mati aja bantuin kita. Apalagi lu semua yang setan merah sampai mati ya, please ayo bantuin kita buat gedein komunitas ini. Oke? Itu aja, thank you Tin, see you guys. Dah.